Surti. Kemudian di sini ada teman saya Vidya Ananda, Muna, Dea Permata Tamami, dan Intan. Sebenarnya kami ada beberapa orang lagi, Pak. Cuma karena tidak muncul di grup gitu, jadi yang ada hari ini yang ikut berpartisipasi. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Yang kami munculkan ya, Pak. Lanjutnya, Muna. Ya. Lanjutnya. Jadi, di praktikum intervensi kali ini, kami mengambil dari toko online Al & Sofia, di mana pemilik usahanya itu adalah Ibu Bunga, dengan jenis usaha clothing, dan bidangnya barang ya, dan mulai berdiri sejak 2018. Sekarang sudah mulai mendirikan toko offline dan alamatnya di daerah Serandakan, Bantul, Yogyakarta. Jadi Al & Sofia Daily Wear ini bergerak di bidang pakaian ya, khususnya pakaian-pakaian rumah. Ada berbagai macam daster dan juga piyama, dan sekarang merambah ke model-model pakaian yang lain, juga aksesoris. Ini merupakan salah satu online shop yang berada di Yogyakarta dan mulai terbentuk awal tahun 2018. Sebelum menjalani usaha yang sekarang ini, Ibu Bunga selaku pemilik online store tersebut pernah mencoba berjualan produk lainnya, mulai dari frozen food, pakaian anak juga, namun berbeda dengan yang sekarang, kemudian mukena, dan sempat buku dan beraneka home decor juga. Namun ownernya memutuskan untuk menjalani fokus pada Al & Sofia Daily Wear ini karena merasa sudah menemukan pasarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, keunikan dari toko Al & Sofia ini adalah tidak hanya menjual pakaian daster seperti yang sering kita temukan di pasar tradisional, tetapi juga menjual aneka pakaian rumah lainnya seperti piyama, gamis, daster couple, dan lainnya. Produk dasternya pun tidak sembarangan, motifnya selalu kekinian mengikuti tren pasar. Selain itu, Al & Sofia juga selalu berinovasi menghadirkan model pakaian rumah yang baru. Jadi, walaupun mereka hanya menjual pakaian rumah, tetapi daster dan piyama yang dijual memiliki model dan motif yang sangat bervariasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini ada visi dan misi dari Al & Sofia, yaitu mengapresiasi ibu yang berada di rumah dengan memberikan tampilan yang cantik untuk para ibu-ibu agar tetap terlihat percaya diri dalam melakukan segala aktivitasnya, walaupun sekedar hanya di rumah saja. Selanjutnya, baik, yang selanjutnya yaitu diagnosis dari hasil observasi dan wawancara kelompok kami dengan beberapa karyawan di hall shop tersebut, didapatkan bahwa permasalahan sementara yaitu pada toko online ini adalah optimasi waktu, karena toko online ini masih beradaptasi karena berdirinya baru kurang lebih 2 tahun, sehingga masih sering terjadi multiple job, yang artinya tuh kadang karyawan itu tuh merangkap, harusnya dia berada di posisi jadi admin. Ya, double job Pak, Mas. Harusnya di posisi admin, tapi terkadang harus terjun juga di pengepaan atau
di posisi yang lainnya. Lalu terjadi pergeseran job juga. Terus toko Allshop ini juga belum memiliki SOP sehingga tidak ada ketentuan dalam menjalani organisasi. Jadi karyawan itu bingung karena belum ada standarnya harus gimana-gimana. Lalu Allshop ini juga belum memiliki standar evaluasi kinerja pada karyawan karena belum adanya SOP tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk rancangan intervensinya, rancangan intervensi dari kelompok kami untuk organisasi tersebut adalah menggunakan intervensi struktural, di mana intervensi struktural adalah kegiatan perubahan organisasi yang menyangkut pembagian tugas dalam organisasi, misal restrukturisasi dan pembuatan job desk. Rancangan intervensi pada organisasi atau perusahaan ini adalah membuat SOP perusahaan, di mana SOP ini sangat penting bagi perusahaan sebagai landasan dalam menjalankan suatu usaha, sehingga dapat memperbaiki sistem rekrutmen pada karyawan. Mungkin itu saja dari kelompok kami, Pak. Oke, ini tokonya punya siapa ya? Atau itu dapat aja dari atau milik salah satu anggota kelompok? Itu di tempat saya bekerja, Pak. Oh, di tempatmu kerja. Iya. Sekarang masih? Sekarang masih tapi freelance. Kalau dulu admin ya. Oke. Ini tokonya istilahnya toko sendiri ya. Dia nggak tergabung di satu satu kompleks pertokoan gitu nggak ya? Nggak, Pak. Awalnya kemarin cuma buka online aja, sekarang udah mau buka offline. Selama pandemi online berarti ya? Tapi sebelum COVID tetap offline kan? Online, Pak. Oh, sebelum Jadi awalnya online dulu. Oh, awalnya online. Iya. Online dulu. Iya, online dulu. Terus mulai COVID ini, mulai COVID usahanya berkembang. Iya. Malah kebalikannya. Terus ngerekrut baru. Apa, Pak? Malah kebalikannya ya. Kalau COVID orang-orang pada online, ini malah offline. Iya. Soalnya baru berkembang COVID kemarin. Oke, ini 2 tahun ya, Mbak Ayu ya? Iya, untuk yang Al Sofia 2 tahun. Oke, teman-teman, pertama, kalau misalnya kita mau menilai sebuah masalah di perusahaan, harus tahu dulu targetnya ya, target perusahaan. Kalau mungkin di perusahaan besar, itu adalah ukurannya standar kinerja. Ya, ini kan mungkin skalanya skala menengah kecil ya. Jadi biasanya lebih ke omset. Nah, ini teman-teman nanti mungkin juga dibantu sama Mbak Chris Maryu untuk tahu kira-kira apakah ada permasalahan omset mungkin selama 2-4 bulan terakhir. Jadi biasanya kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah, memang targetnya nggak jauh-jauh soal omset ya. Nah, kalau misalnya ada masalah di soal omset, ada masalah di soal tujuan perusahaannya, baru kemudian diturunkan ke bawah. Ini kan yang ditawarkan atau mungkin yang diungkap sama kelompok 7 ini kan soal double job ya, Mbak. Artinya orang harus mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Nah, ini dilihat lagi. Ini masalahnya, masalah double job ini tergolong masalah yang urgent atau enggak, penting atau enggak. Karena kalau misalnya ini menjadi masalah yang penting, mungkin ini yang perlu kita intervensi. Nah, penting tidaknya sebuah masalah, kita perlu tahu dulu, apakah masalah double job ini sampai akhirnya bisa pengaruh ke omset enggak. Itu yang perlu segera dilihat ya, atau sebaliknya, omset yang menurun, ini penyebabnya apakah double job itu terjadi atau enggak. Double job sebenarnya nggak masalah sih, asal karyawannya mampu. Asal kompetensi si karyawannya, dia menunjang untuk mengerjakan lebih dari satu pekerjaan.
Karena biasanya kalau di perusahaan swasta, memang kalau di double job itu kan wajar ya. Karena mungkin belum punya dana untuk merekrut karyawan, mungkin karena kondisi situasi sehingga satu karyawan harus merangkap lebih dari 2 pekerjaan. Tapi apakah double job di sini ada dampaknya atau enggak? Nah, ini Mbak Krismarnya mungkin mengalami ya double job di sini. Alami nggak Mbak jenengan? Iya Pak, kemarin sempat, tapi ini juga sih Pak, ada permasalahannya. Kadang mungkin ada karyawan yang bisa mengerjakan double job, multiple job sekaligus, tapi ada karyawan yang malah kayak misalnya untuk yang karyawan lama dia udah fokus sama kerjaan ini nih, terus nggak mau ngerjain yang lain. Jadi kalau misalnya sepi chat gitu, ya udah cuma nganggur aja gitu. Nah, kamu sendiri pernah nggak double job di situ? Iya Pak, tugas saya kan admin, tapi sekaligus kayak bagian marketplace, customer service marketplace juga sampai deal. Terus selain itu juga nge-live Shopee. Jadi kamu selain itu ngadminnya juga ngapain? edit foto produk. Apa Kamu Pak? ngadminnya ngapain? Harusnya fokus ini apa yang sosmed, terus nge-feed marketplace gitu. Terus balesin chat marketplace, tapi nanti biasanya yang dealnya sama CS. Oh, oke. Nah, cuma kemarin karena kita buka banyak toko, jadi misalnya Shopee, dia punya ada 2-3 toko. Nah, Oke, kayak gitu nanti. Kalau misalnya dari kamu sendiri, dengan adanya double job yang kamu alami, ngefek nggak ke kinerjamu? Iya, kadang sehari itu Kerjanya, Lazada bisa 40 paket lebih, sedangkan sama ownernya tiba-tiba suruh nge-live Shopee. Jadi keteteran gitu Pak yang Lazadanya. Itu mungkin teman-teman yang lain bisa dijadikan contoh ya, bahwa sebenarnya gini sih, kalau kita mau ngomongin masalah di sebuah perusahaan itu kan banyak banget. Jadi bisa banyak sekali masalah-masalah yang dialami oleh karyawan. Tetapi ketika kita memilih masalah yang penting, itu masalah yang memang sudah sangat berdampak pada operasional sebuah perusahaan. Jadi, kalau memang double job ini sangat memberikan dampak terhadap sampai akhirnya omsetnya toko tersebut, ya ini yang mungkin segera kita benahi. Jadi kalau misalnya double job di sini, itu kan ada 2 hal ya yang bisa kita lakukan kan. Merekrut orang yang baru atau memaksimalkan kinerja si individunya. Artinya dia double job benar nggak? Atau mungkin sesuai nggak dengan kemampuan dirinya. Kalau misalnya Mbak Chris Mario misalnya, double job, dia juga melakukan live Shopee. Nah, dia secara kemampuan, secara keterampilan, dia tahu nggak untuk marketing di digitalnya? Dia punya kemampuan itu atau enggak? Kalau misalnya memang dia tidak punya kemampuan untuk di situ, ya dialihkan di pekerjaan yang lainnya. Tapi kalau misalnya dia memang punya kemampuan di situ, ya kita bisa memaksimalkan kinerjanya dia. Tapi juga perlu melihat hasil kerjanya gimana. Kalau misalnya memang sudah tidak bisa mencapai target, ya mungkin perlu merekrut orang yang memang bisa melakukan marketing digital. Kayak misalnya sekarang ya, masa pandemik ya, kemarin itu kan lagi banyak dibutuhkan lowongan marketing sosmed. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan itu merekrut marketing sosmed. Karena banyak perusahaan yang memang mengalihkan strateginya marketing ke online kan. Dan mungkin belum banyak karyawan yang stay di situ, menguasai sosmed, menguasai Instagram, dan sebagainya. Akhirnya, ngerekrut karyawan yang bisa untuk melakukan sosmed. Kalaupun misalnya mau melakukan pelatihan, ya nggak apa-apa. Tapi si orangnya punya potensi nggak untuk dilatih sebagai seorang marketing digital. Ada waktu atau enggak misalnya. Jadi ada situasi perusahaan beda-beda ya, Mbak ya. Bisa banyak duitnya, bisa targetnya harus segera tercapai, atau seperti apa. Nah, ini kan juga mengacu pada targetnya perusahaan lagi kan.
Mbak Trismaryu, mohon maaf, ini yang punya orang lain atau mungkin saudara Anda? Istilahnya, jenengan masuk di situ sebagai karyawan atau keluarga Orang lain, Pak. orang Orang lain? lain. Iya. Ini yang punya putri atau putra, Mbak? Suami istri. Suami istri. Nah, ini juga Iya, perlu tapi yang ngurus. yang putri ya. Iya, tapi yang ngurus ibunya, iya. Nah, kita perlu cross-check lagi, si ownernya ini punya usaha yang lain atau enggak. Kalau memang dia punya usaha yang lain, ini mungkin bukan menjadi mata pencarian satu-satunya kan. Jadi target atau mungkin omsetnya tidak hanya dibebankan pada si toko Sofia ini aja. Tapi kalau memang ini toko satu-satunya, ya itulah pegangan si owner yang nanti arahnya lebih ke omset untuk memenuhi kebutuhannya kan. Kayak gitu. Ini sebenarnya kalau untuk secara alur, memang sudah mengarahkan ke masalah. Tapi teman-teman perlu mengecek lagi ya, apakah double job di sini itu sudah memengaruhi istilahnya targetnya perusahaan atau enggak. Kalau memang memengaruhi targetnya perusahaan, oke, nggak apa-apa. Diteliti, diberikan intervensinya. Tapi kalau double job di sini fine-fine saja, karyawannya kan ada juga ya. Ada juga karyawan, dia double job, mengerjakan lebih dari satu pekerjaan, tapi rampung kerjaannya, selesai kerjaannya, nggak masalah. Tapi ketika dia double job, kerjaan nggak selesai, ngefek ke output-nya perusahaan, nah itu yang perlu segera kita teliti. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, kalau misalnya ini kan, jadi kayak multiple job, tapi beban kerjanya nggak seimbang gitu loh, Pak. Iya. Nggak imbang, Bang. Jadi kan, misalnya ada karyawan yang bisa dioptimasi lagi, nah, tapi beliau tuh kadang udah merekrut yang baru. Jadi ada dua pilihan toh, Mbak, sebenarnya kan, Mbak. Kalau misalnya ada double job kan, kita bisa memaksimalkan potensi si karyawannya atau merekrut dari luar. Jadi kalau misalnya kita mau memaksimalkan potensi di karyawannya, kita perlu melakukan analisis beban kerja. Ini mungkin teman-teman next time ya bisa belajar tentang analisa beban kerja ya. Karena kita perlu tahu dulu kan, paling tidak setiap orang di satu perusahaan itu dalam mengerjakan pekerjaannya memang harus sesuai dengan beban kerjanya. Jadi ketika ada satu karyawan yang kadang slow, kadang nganggur, bisa sosmedan, nah kita lihat lagi beban kerjanya kayak gimana. Ini mungkin nggak terlalu berat, bisa ditambahkan atau mungkin makanya teman-teman next time bisa belajar tentang mapping karyawan ya, Mbak. Jadi di perusahaan, satu perusahaan katakanlah 30 orang, itu kan harusnya kan 30 orang itu kan saling melengkapi satu sama lain. Yang ini punya kemampuan ini, yang ini punya kemampuan ini. Nah, kita belajar tentang desain kerja, caranya gini, Mbak. Kayak di warung pecel lele. Ada yang masak, ya, ada yang ngurusi masalah keuangan, ada yang ngurusi masalah pelayanan ke konsumennya, ngeracii sambelnya, ngeracii timun, kubis, lele, dan sebagainya. Ada mungkin yang ngurusi yang lainnya misalnya. Nah, masing-masing udah punya job desk yang masing-masing. Tapi ketika dia bisa double job pun, kalau dia memang mampu, ya tidak masalah. Tapi misalnya secara kemampuan tidak mampu, ya tadi melihat beban kerjanya dulu seperti apa. Jadi besok mungkin teman-teman kalau kerja di perusahaan bisa aja double job kita ya. Jadi bisa aja satu orang mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Ya karena kondisi perusahaan beda-beda. Ada yang perusahaannya kaya raya, sehingga dia bisa merekrut orang lain. Tapi karena mungkin ada perusahaan yang dana operasionalnya mepet misalnya, sehingga mau merekrut orang lain pun nggak punya duit. Karena merekrut orang lain kan nambah gaji loh, Mbak. Mending kan itu, mending istilahnya memaksimalkan karyawan yang ada di perusahaan toh, mungkin nambah gaji sidik lah, ya. Nah, misalnya kita perlu merekrut orang lain, nanti ngasih pelatihan lagi, ngasih gaji misalnya, nanti waktunya juga agak lama untuk bisa adaptasi dan sebagainya. Nah, tergantung akhirnya perencanaan perusahaan mau dibawa kemana ke depannya. Nah, dia punya planning ke depan,
ya mungkin rekrut karyawan bisa menjadi investasi. Tapi nah, ini untuk jangka waktu dekat, untuk ngejar omset, ya mungkin harus double job. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman, sampai di sini? Sementara itu Pak, mungkin Sementara teman-teman itu ya. lain. Ini saya rekam ya, teman-teman ya. Saya rekam, nanti saya share di grup. Nanti misalnya ada yang mau ditanyakan ke saya, nanti bisa lewat di grup aja ya. Nanti pas saya Iya, baik. cek, bisa langsung saya jawab. Ini dibenahi aja sedikit ya, tidak banyak ya. Nanti teman-teman bisa dikumpulkan di UAS laporannya, satu laporan satu kelompok saja. Ini sudah terstruktur dari arahnya. Cuma di awal tadi teman-teman belum menyampaikan soal omset kayaknya. Ya. Jadi paling enggak kalau misalnya mau mengangkat double job, pastikan double job ini bisa mengaruhi sampai akhirnya masalah omset ya. Nah, kayak gitu. Oh iya, baik Itu Pak. mungkin teman-teman ya. Terima kasih Iya, ya Pak. sebelumnya. Ini mohon maaf saya ajukan harinya karena besok libur, ada beberapa mungkin teman-teman yang Natalan sehingga kita buat maju saja. Terima kasih. Semoga sehat semuanya. Nanti bisa dipelajari juga video diskusi kelompok yang lain sehingga paling tidak kita punya banyak gambaran ya tentang masalah-masalah yang ada di perusahaan. Gitu nggih, teman-teman ya. Sukses semuanya, Baik, lancar Pak. semuanya. Yang lagi ngambil P3, lagi ngambil seminar, dilancarkan, besok skripsinya bisa dimudahkan. Amin. Ya, terima kasih. Akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih banyak. Sukses ya. Jaga kesehatan selalu ya.